kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin Nana. Kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustazah, semoga doa yang kita sampaikan tadi bisa menjadi memperlancar kita dalam pelajaran hari ini ya. Amin. Dan juga jangan lupa kita harus berdoa dengan khusyuk agar Allah SWT mengabulkan doa kita. Dan berbeda cara doa pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita mau berdiri dulu, berdiri sebentar. Sekarang berdiri. Tahu game konsentrasi? Nah, sekarang kita main game konsentrasi dengan menyebutkan, misalnya nama antum disebutkan, terus sebutkan nama teman. Tahu gamenya? Tahu? Kayak gerakan ya? Kayak gitu dulu. Kayak mana gerakannya? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Satu, dua, tiga. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Saya Nana. Tata. Yang kerja. Adwa Isa. Biasa itu melatih konsentrasi ya. Jadi hari ini kita sudah menggabungkan dua kelas, kelas 4 dan kelas 5 ya. Nah, karena ada ustazahnya yang nggak datang, jadi Iza akan menggabungkan kelasnya. Nah, dalam pelajaran sama ya PKM. Nah, untuk kelas 5, tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi kabupaten atau kota dan provinsi sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk kelas 4, yang pembelajaran adalah mengenal lembaga-lembaga dalam pemerintahan desa dan kecamatan dan menggambar struktur dari pemerintahan desa dan kecamatan itu. Nah, itu dia tujuan pembelajarannya. Jadi nanti selama proses pembelajarannya itulah materi yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajarannya, kita lihat dulu materinya ya. Nah, kita lihat materinya terlebih dahulu tentang pemerintahan desa dan kecamatan. Nah, desa dan kecamatan ini dia ada sistem pemerintahannya sama dengan kota. Kalau desa ini dia ada nanti dia terdiri dari ada kepala desa, ya. Ada kepala desa, ada wakil kepala desa, DPD atau Badan Pemusyawaratan Desa, sekretaris desa, juru tulis, kepala urusan kemasyarakatan, kepala urusan kamtip, kepala urusan pembangunan dan perekonomian dan bendahara desa. Nah, itu untuk desa ya. Jadi antara pembelajaran Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sistem pemerintahan desa dan kecamatan ini dia saling berhubungan ternyata. Kenapa saling berhubungannya? Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ada wilayahnya terdiri dari desa dan kabupaten ya, kota juga ya. Jadi itu kaitannya. Jadi pelajaran kelas 5 itu mencakup pelajaran kelas 4 itu ya. Jadi bisa kita nanti saling berbagi materi
dalam DNKRI itu ada namanya pemerintahan desa ya. Desa itu adalah wilayah kesatuan dari negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya coba kita lihat struktur pemerintahan masuk aja di belakangnya nggak apa ya, kita aja dulu. Nah, udah makanan tuh, makan dulu. Di bawah. Aku udah berjanjian aja gitu lah. Fokus. Nah, ini dia. Struktur organisasi pemerintahan kabupaten. Nah, kabupaten ini ada DPR, sekretaris DPR, bupati, wakil bupati. Kalau kabupaten itu dia terdiri dari beberapa kota ya. Kalau kota itu dia sudah kota saja. Tapi kabupaten itu dia lebih besar dari kota. Nah, itu dia. Dari sini bupati, wakil bupati, ya, satuan polisi pamong. Habis itu dia lanjut kepada kecamatan kelurahan. Itu dia strukturnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi nama Ustazah akan memberikan tugasnya untuk kelas 4 dan juga kelas 5 ya. Ada tugasnya mengisi LKPD. Nah, jadi untuk kelas 4 nantinya akan menggambar struktur dari sistem pemerintahan desa ya. Kelas 5 membuat gambar dari struktur pemerintahan kota gitu ya. Nah, setelah antum bikin nanti kita akan presentasikan di depan ya. Masing-masing kelompok presentasikan ke depan. Jadi penilaiannya adalah Ustazah di masing-masing kelompok nanti Zah akan menilai apakah nanti ada kerjasamanya, bagaimana sikapnya di kelompok. Nah, nanti juga pas presentasinya juga ada penilaiannya, bagaimana presentasinya. Sudah paham semuanya? Nah, ini dari sini tuh. Apa? Ya ini apa dulu? Yang ini. Aku bikin sendiri. Terus garis DPRD. Ini agak miring gak sih? Oh enggak. Ini kecil banget itu loh, Nes. Bupati kelas. Saya bikin ya. Kita. Ini lagi situ ya. Sekarang semua kelompok sudah selesai LKPD-nya. Kita akan menampilkan kelompoknya mulai dari kelompok kelas 5 dulu. Ayo kelompok 2. Ayo kamu. Kelas 4 ada. Masih Hani kan bisa. Pakai ini aja. Maaf gue ya. Nanti ada baca. Karena daerah berfungsi untuk merumuskan kebijakan teknis dan uangnya juga. Alhamdulillah ya, semuanya sudah tampil dan bagus ya, semuanya penampilannya alhamdulillah bagus dan sudah bikin LKPD-nya sebagus mungkin. Nah, sampai sini ada pertanyaan Ustazah? Nah, Ustazah nanti akan kerjakan LKS-nya di halaman 30 secara individu ya, sendiri ya, untuk mengukur apakah antum udah paham dengan materinya apa atau belum. Nah, sebelum menutup pelajarannya, kita akan menyimpulkan pelajarannya dulu atau merangkumnya. Nah, jadi apa pelajaran kita pada hari
ini untuk kelas 5 tentang apa? Struktur organisasi sebagai wilayah kesatuan NKRI. Ulang lagi. Apa pelajaran kita hari ini? Kabupaten sebagai wilayah NKRI ya. Kalau kelas 5 kelas 4 pelajaran tadi. Struktur organisasi pemerintahan desa. Oke, tentang sistem pemerintahan desa atau struktur pemerintahan desa ya. Nah, jadi antara pemerintahan antara wilayah kesatuan NKRI dan sistem pemerintahan desa itu saling berkaitan, di mana di dalam sistem NKRI itu terdapat di situ ada desa ya, desa dan juga kabupaten. Nah, di situ desa itu ada juga kelurahan, kecamatan dan sebagainya, dan beberapa perangkat-perangkat dari desanya itu dia ya pelajaran kita pada hari ini. Nah, gimana perasaan pada hari ini? Pelajarannya gimana rasanya? Alhamdulillah ya. Nah, untuk PR-nya tugas di rumahnya kerjakan halaman 32. Nah, akan dikumpul hari Senin ya. Udah, catat PR-nya ya. Dan nah, Ustazah, sebelum kita ke pelajarannya kita berdoa terlebih dahulu.